siapa? Atas nama Nanda. Oke. Nanda ya? Iya. Saya antar ya. Oke, saya antar juga dari kantor aja ya. Tinggal masuk aja ke ruangannya. Ruangannya di sini. Coba diketok aja. Makasih ya Mbak. Iya, sama-sama. Makasih. Iya, silakan masuk. Oh iya, silakan duduk dengan Mbak Nanda. Iya. Ya, perkenalkan saya Ila. Saya manggilnya apa nih? Oh, itu senyaman baja, boleh panggil nama, Mbak, Kakak, atau Ibu juga boleh. Jadi sesuai informasi yang sudah saya baca, Mbak Nanda bersedia untuk melakukan konseling selama 2 kali sesi dengan waktu yang disesuaikan. Oke, kalau boleh tahu tadi dari mana Mbak? Saya dari rumah sih, rumah saya daerah ini. Oh, gimana keadaan jalan tadi? Lumayan macet seperti biasa Jakarta. Oke, tadi sini naik apa Mbak? Kebetulan saya diantar dengan supir gitu. Oke, bagaimana perasaan Mbak hari ini? Biasa aja. Biasa aja ya, oke. Kalau begitu, dengan begitu saya mau bertanya apakah Anda sudah siap untuk melakukan konseling sesi pertama ini? Siap. Oke. Kalau begitu, bolehkah saya tahu permasalahan apa sih yang sebenarnya Anda hadapi? Sekarang sih saya lagi bingung. Sebenarnya nanti setelah saya lulus ini saya mau kerja sebagai apa, karena saya sekarang belum tertarik, maksudnya belum ada passion di jurusan saya ini. Kalau saya boleh tahu jurusan apa Mbak? Saya sekarang di jurusan manajemen. Manajemen gitu ya. Oh, sudah semester berapa Mbak? Saya sudah semester 7. Semester 7. Kalau saya boleh bertanya lagi, sebenarnya minat Mbak sendiri itu apa ya? Jadi sebenarnya saya dari SMA sudah minatnya lebih ke bidang keolahragaan. Cuma setelah lulus, waktu saya akan mengambil jurusan keolahragaan, dari orang tua saya sendiri tidak ada dukungan untuk jurusan tersebut, karena mereka berpikir nanti setelah lulus dari situ karir apa yang bisa saya dapatkan. Jadi kalau saya boleh mengulang, permasalahan Mbak adalah kebingungan Anda apa yang akan Anda lakukan di jenjang karir yang akan Anda lalui sesudah kuliah ini. Oke. Kalau saya boleh tahu, selama 7 semester berarti ya? Iya. 7 semester di manajemen itu apa? Orang tua gimana? Support kah atau gimana? Kalau dari orang tua saya sendiri sih, mereka ya mensupport tapi tidak terlalu yang oh ya udah bagus masuk manajemen gini-gini. Mereka ya udah itu pilihan kamu. Cuma saya sebelumnya memang tidak diperbolehkan untuk masuk jurusan keolahragaan kan. Jadi ya sekarang saya menjalani kuliah sampai semester 7 ini karena ya saya mau bertanggung jawab dengan pilihan yang sudah saya buat ini dengan masuk manajemen. Karena saya tidak mau mengecewakan kedua orang tua saya nanti tidak di semester 7 ini saya menyudahi kuliah ini kan. Jadi kalau saya boleh tahu, jurusan manajemen sendiri ini berarti Anda pilih berdasarkan saya sebenarnya milih jurusan ini karena teman saya juga banyak yang milih jurusan ini. Jadi ikut teman lah ya, karena minat tidak disupport, jadi lebih baik ikut teman itu. Oke. Tapi apakah selama 7 semester ini Anda selalu gamang? Maksudnya adalah apa Anda tetap menginginkan harus keolahragaan, gak nyaman di sini? Adakah perasaan seperti atau ya tadi balik lagi ya sudahlah jalani saja? Kalau perasaan seperti itu sih lebih ke tidak nyaman karena saya merasa ini bukan passion saya. Cuma saya berusaha ya itu tadi untuk bertanggung jawab dengan pilihan yang saya buat. Lalu perasaan itu Anda nyamankan dengan apa yang akhirnya tetap memotivasi diri Anda dan membuat Anda nyaman? Lebih ke saya mikirin perasaan orang tua saya sih, karena saya di sini sebagai anak terakhir dari 4 bersaudara kan. Kakak-kakak saya mereka sudah bekerja, sudah menikah, cuma mereka
eh, anak yang tidak terlalu mengikuti tuntutan dari orang tua saya. Jadi mereka berani untuk menentang tuntutan orang tua saya, lebih memilih jalannya sendiri. Cuma kalau saya mungkin saya nggak tahu ya, karena mungkin saya anak terakhir, jadi saya nggak berani gitu buat menentang kedua orang tua saya. Tapi apakah komunikasi yang Anda jalankan dengan orang tua Anda itu lancar, intensitasnya teratur, atau untuk komunikasi saya merasa kurang ya, soalnya saya kalau menghubungi orang tua saya tuh kebanyakan ketika saya ada perlu, seperti kayak saya minta bulanan atau saya butuh apa saya mungkin baru komunikasi. Cuma kalau untuk komunikasi yang intens kurang, karena kebetulan kedua orang tua saya mereka dua-duanya bekerja, jadi jarang ada di rumah. Jadi selain komunikasi, pertemuan pun itu tugasnya. Lalu kalau dengan kakak Anda sendiri, itu adakah komunikasi yang Anda lakukan? Karena kan mungkin dari orang tua kurang supportnya, lalu Anda pernahkah mencoba sharing kepada kakak-kakak Anda? Komunikasi dengan kakak saya juga kurang, karena kakak saya orangnya cenderung yang cuek dengan adik-adiknya, terlebih saya yang anak bontot yang jaraknya lumayan jauh dari mereka. Jadi kakak saya juga ya udah terserah saya, membebaskan saya gitu. Mereka juga kan sudah ada yang berkeluarga atau mereka tinggal di nggak satu rumah. Jadi mungkin komunikasinya juga lebih ya kan. Oke, tapi adakah tuntutan dari, kalau saya bilang tuntutan dari misalkan ayah Anda, misalkan mungkin ya kenapa kamu milih manajemen? Adakah orang tua Anda yang akhirnya berkata, oh kenapa kamu milih manajemen, kan masih ada yang lain gitu? Untuk itu orang tua saya nggak pernah bertanya sih, karena orang tua saya lebih membebaskan kepada saya. Cuma yaitu dia tidak mendukung apa yang menjadi minat saya, karena buat mereka itu nggak untuk karirnya tuh tidak bisa di kedepannya tuh nggak bisa digunakan gitu. Jadi selama Anda di jurusan manajemen ini pun Anda tetapkan kayak maksudnya di pertengahan semester atau mau akhir semester ini tetap komunikasikah dengan ayah Anda atau ibu Anda, kayak misalkan saya udah nyampe terakhir nih kira-kira, tapi saya tidak mau melanjutkan jenjang karir ke sini. Adakah Anda pernah bercerita seperti itu? Enggak sih, paling saya cuma cerita saya udah semester segini, terus saya melihatkan nilai-nilai saya, ya udah mereka juga ya udah hanya melihat perkembangan dari pendidikan saya. Jadi membebaskan apa yang sudah Anda pilih dengan lebih bertanggung jawab lagi gitu. Oke, kembali ke minat Anda. Apakah Anda ya sudah menyerahkan, ya sudah itu minat tapi tidak ada jalan, atau Anda sekarang tetap menyalurkan minat Anda? Kalau untuk sekarang saya tetap menyalurkan minat. Jadi saya sekarang di kampus ikut seperti UKM. Saya ikut UKM berenang karena saya punya bakat di berenang. Kalau saya boleh tahu, apa sih sebenarnya yang membuat Anda sangat berminat dengan pendidikan keolahragaan itu? Karena saya dari sewaktu sekolah saya merasa kalau saya punya passion di olahraga. Saya kurang dalam hitungan, dalam hafalan saya kurang. Cuma kalau dalam olahraga saya dan saya senang ngejalanin itu semua gitu. Kalau saya boleh tahu, apakah pola asuh yang diberikan orang tua Anda kepada Anda sama dengan orang tua Anda memberikan ke kakak-kakak Anda? Sebenarnya sama, cuma mungkin karena saya dan kakak saya yang terlalu jauh jaraknya, jadi kakak saya tuh mereka tuh lebih berani untuk menentang orang tua saya. Tapi dalam artian menentangnya bukan yang memberontak seperti itu, cuma mereka mereka berani untuk mengambil jalan yang mereka sendiri. Gitu. Tapi apakah selama ini Anda merasa nyaman dengan apa yang
telah dilakukan orang tua? Maksudnya apakah Anda nyaman dengan pengambilan keputusan seperti ini? Kalau saya sendiri sih merasa Perasaan itu seperti apa sih, kalau boleh diceritakan dan lebih saya merasa apa ya, saya merasa ya udah orang tua saya yang berwenang di rumah, saya sebagai anak kayak cuma bisa ngikutin dan saya nggak berani untuk menyalurkan apa pendapat saya. Jadi seperti itu ya. Tapi adakah gambaran Anda sendiri sebenarnya saat berkarir nanti atau di jenjang karir, apa sih yang sebenarnya Anda inginkan? Apakah tetap Anda akan mengikuti minat Anda, ataukah Anda menyadari ada bakat lain yang akhirnya oh ya saya ngikutin bakat saja untuk ke jenjang karir saya? Untuk jenjang karir saya sebenarnya pengen ngikutin lebih ke minat dan bakat saya yang itu olahraga. Saya pengen jadi atlet terus atau jadi guru, pokoknya yang berhubungan dengan keolahragaan. Karena saya merasa jurusan sekarang ini kalau nanti saya lulus, saya belum ada passion untuk melakukan karir di bidang manajemen ini gitu. Lalu apakah ada lagi yang ingin Anda sampaikan? Maksudnya kendala lain, masalah lain yang Anda rasakan selain yang sudah Anda ceritakan? Sepertinya nggak ada sih. Oke, itu aja mungkin ya. Oke. Kalau begitu saran dari saya lebih baik Anda mungkin lebih terbuka dan lebih berkomunikasi kembali kepada orang tua, lebih memberikan gambaran-gambaran apa yang Anda inginkan, apa yang orang tua Anda inginkan, lebih sharing lagi, lebih intensitas komunikasi dan pertemuannya lebih diseringkan gitu. Jadi mungkin Anda akan mendapatkan sudut pandang lain dari orang tua Anda ataupun dari keluarga Anda, seperti itu sih. Oke. Mungkin sesinya sampai sini dulu kan mungkin ya. Jadi akan dilakukan sesi kedua yang waktunya akan disesuaikan dengan keperluan Mbak. Kira-kira kapan tuh sesi keduanya? Oh, seperti tadi saya bilang, waktunya disesuaikan aja sama Mbak. Mungkin kalau Mbak mau berkoordinasi, mungkin bisa koordinasi dengan resepsionis yang Mbak temui di depan. Nanti mungkin dia akan koordinasi ke saya. Dan untuk saran, apabila Mbak kurang merasa nyaman di ruangan seperti ini yang terlalu tegang, karena saya melihat ada sedikit ketegangan di diri Anda mungkin bisa merekomendasikan tempat atau bagaimana posisinya yang lebih menyamankan diri Anda sih. Itu aja. Mungkin pertemuan selanjutnya saya harap Anda akan lebih rileks lagi ya dalam sesi. Terima kasih ya, hati-hati di jalan. Mbak, saya mau konseling sesi kedua dengan Mbak Ita. Oh, Mbak Nanda ya? Iya, betul. Oke. Yuk, nah langsung aja ke ruangannya. Dan apa ruangannya di sini? Sampai kemana? Iya, betul. Nah, ketok aja nanti ada Mbak Ita ya. Makasih ya Mbak. Ya, sama. Misi. Selamat siang. Siang, udah masuk babak-babak. Aduh, Ya. gimana hari ini? Cukup senang. Sini tadi lancar. Dari mana kalau saya boleh tahu? Saya langsung dari kampus, Mbak. Jalan lancar banget. Jadi Oh, sepertinya hari ini juga Anda lebih cerah ya. ya, seperti itu. Oke. Gimana? Sudahkah Anda melakukan saran yang telah saya berikan? Saya sudah coba untuk komunikasi kepada dua orang tua saya. Kebetulan mereka
Sabtu Minggu kemarin ada di rumah, gak ada pekerjaan. Jadi saya bisa ngobrolin sebenarnya gue nggak kayak dia. lu doang nih. Udah ambil aja dari awal. Nah langsung aja dah. Langsung aja kan lu udah ini kan, udah masuk, udah tinggal dulu duduk. Gue mau lihat itu. Selamatnya belum? Salamannya. Udah langsung aja, ntar dipotong aja dari awal. Ayo duduk. Oh silakan duduk. Bagaimana perjalanannya dari mana kalau saya benar tadi? Saya tadi langsung dari kampus, Mbak. Bagaimana perjalanannya? Cukup lancar, nggak kayak biasanya tumben-tumbenan juga tuh, kenapa bisa lancar. Ini mbaknya lagi sakit atau karena hujan di luar jadi Ini di luar tadi hujan, jadinya saya pakai jaket. gitu. Oke. Jadi gimana mbak? Apakah sudah ada interaksi yang lebih antara anda dan keluarga? Jadi kemarin saya coba untuk menjalankan saran dari Mbak Ila. Sabtu Minggu kemarin kebetulan orang tua saya itu ada di rumah, mereka lagi nggak ada pekerjaan, jadi saya bisa ngobrol dengan intensif. Akhirnya saya ngomong perasaan yang saya rasakan selama saya kuliah ini, sebenarnya apa yang saya mau, dan saya bingung karir saya tuh mau seperti apa, karena saya sendiri kurang minat dengan jurusan yang saya jalani ini. Nah orang tua saya akhirnya mengarahkan untuk lebih baik saya tetap berkarir di jurusan yang sekarang, tetapi saya tidak mengesampingkan minat yang saya punya, jadi saya bisa ngambil keduanya secara bersamaan. Jadi sudah terbuka lah ya, sudut pandangnya sudah bertemu lah antara apa yang diinginkan orang tua dan apa yang diinginkan oleh anda. Iya. Lalu apa yang akan anda lakukan selanjutnya? Saya mungkin akan saya tetap fokus dengan kuliah saya ini hingga saya selesai, dan saya mungkin lebih menggali mungkin bakat saya di jurusan ini, karena saya bisa sampai di semester 7 ini tentunya nggak semata-mata karena saya belajar, tetapi mungkin ada, sebenarnya saya ada passion di sini, cuma saya kurang menggalinya, dan itu yang menjadi nantinya saya akan lebih menggali passion saya di bidang manajemen ini. Lalu pandangan apa sih yang diberikan oleh orang tua anda yang akhirnya anda juga merasa, oh ada kesempatan saya, ada passion, sebenarnya mungkin ada passion saya dalam ini? Ya ternyata orang tua saya mereka bukan tipe orang yang mau mendukung, cuma kalau mungkin saya yang komunikasi ke mereka, saya bertanya, mereka akan mengarahkan apa yang sebenarnya saya harus lakukan, apa yang harus saya ambil. Jadi ya mungkin ini dari sayanya juga yang mungkin terlalu takut untuk menyampaikan pendapat kepada orang tua saya, karena melihat kakak-kakak saya yang sebelumnya juga. Jadi sekarang sudah lebih terbuka lah ya, Iya, komunikasi yang ada antara anda dan orang tua. Lalu jadi kan anda akan melanjutkan ya jenjang karirnya sesuai dengan jurusan yang anda ambil. Kira-kira apakah sudah ada bayangan lagi apa yang akan anda lakukan? Saya mungkin lebih ke, karena saya jurusan manajemen bisnis, saya lebih ke, mungkin saya akan buka bisnis yang akan nyerempet-nyerempet ke minat saya itu yang ke olahraga. Saya bikin toko lapangan atau ya toko-toko sport, lebih seperti itu sih Mbak. Jadi kalau saya boleh tahu, perasaan anda saat ini bagaimana sih setelah anda mengetahui, setelah anda memahami diri anda dan orang tua anda? Saya lebih lega, saya lebih tahu apa yang harus saya lakukan, dan saya juga sekarang lebih berani untuk mengkomunikasikan apa yang saya rasakan kepada kedua orang tua saya, dan saya mencoba untuk mencari waktu yang tepat untuk berinteraksi dengan kedua orang tua saya. Jadi sudah tahu lah ya pola yang akan
dilakukan ketika Anda harus berkomunikasi dengan orang tua. Oke. Lalu bagaimana sih Anda tetap memotivasi diri Anda sampai akhirnya Anda akan menemukan passion Anda? Apa yang akan Anda lakukan? Motivasi saya sebenarnya sama kayak sebelumnya. Saya motivasi karena orang tua saya, tapi sekarang mungkin saya lebih termotivasi karena ada dukungan juga dari orang tua saya, walaupun ya baru sekarang saya rasakan dukungan itu, tapi ya itu menjadi salah satu motivasi saya untuk tetap melanjutkan studi saya yang sekarang ini tanpa menyampingkan minat dan bakat yang saya punya. Bahkan saya lebih termotivasi untuk menggali bakat di bidang manajemen bisnis ini gitu. Lalu kalau komunikasi dengan saudara-saudara Anda, apa sudah juga dicoba kah? Kalau untuk saudara-saudara saya sudah mencoba, cuma mungkin untuk bertatap langsung itu saya belum bisa karena kesibukan mereka masing-masing juga. Tapi apakah Anda bertanya kepada orang tua Anda, misalkan sebenarnya pola asuh seperti ini tuh orang tua berikan itu karena apa? Adakah maksudnya orang tua Anda menjelaskan ayah atau bunda memberikan pola asuh seperti ini, memberikan kebebasan karena ingin anaknya seperti ini? Adakah penjelasan seperti itu? Sebenarnya pola asuh yang diberikan kepada saya yang lebih membebaskan karena mereka dari kakak saya sebelumnya pola asuhnya berbeda. Jadi mungkin mereka menerapkan ini karena sebelumnya kakak saya yang menentang tuntutan dari orang tua saya sehingga dia membebaskan saya yang sekarang. Cuma mungkin kebebasan diberikan lebih ke yang bebas tapi nggak terarah. Jadi intinya adalah kalau saya melihat di sini Anda lebih mengetahui lah ya apa yang Anda inginkan, apa orang tua Anda inginkan, lebih juga aware dengan keluarga, dan orang tua pun lebih aware ke anaknya, jadi tidak terlalu memberikan kebebasan tanpa arahan. Jadi sekarang sudah lebih memberikan sebuah arahan, sudah memberikan sebuah pandangan apa yang harus dilakukan oleh anak-anaknya. Dan satu lagi yang saya baru ketahui kalau maksud dari kebebasannya mereka itu, mereka pengen ya kita bisa nentuin jalan sendiri, cuma mungkin mereka nggak menjelaskan kalau sebenarnya saya tuh boleh mengekspresikan apa yang saya rasakan. Mungkin itu sih yang saya baru tahu sekarang. Jadi mungkin mereka lebih ke kayak membebaskan juga biar anaknya juga biar lebih mandiri mungkin ya. Tapi mungkin berhasil kepada 3 kakak Anda, tapi untuk Anda pribadi yang saya lihat adalah Anda emang butuh support, bukan hanya arahan, bukan hanya tuntutan, tapi juga arahan mungkin ya. Lebih ingin diketahui apa yang Anda rasakan, apa yang Anda butuhkan dengan orang tua itu. Oke. Jadi komunikasi sudah mulai berjalan dengan baik lah. Cukup baik. Ya. Jadi bagaimana? Apakah Anda tetap merasa ada keganjalan lagi selain yang Anda ceritakan? Saya sih merasa untuk sekarang saya cukup lebih lega karena saya bisa terbuka dengan orang tua saya yang berbeda lah dengan yang kemarin. Komunikasi saya lebih intens walaupun ya ketemunya masih jarang. Cuma saya berusaha untuk tetap berkomunikasi dengan saya menceritakan apa masalah saya, kira-kira saya meminta solusinya dari kedua orang tua saya. Jadi lebih berani untuk mengungkapkan apa yang dirasakan. Jadi sudah ada ya efek yang maksudnya sudah ada perubahan ya dalam pola komunikasi dan pola pertemuan yang Anda lakukan. Untuk selanjutnya, karena mungkin ini sesi terakhir, mungkin akan ada follow up
apakah yang Anda lakukan sudah lebih berkembang lagi, atau apakah sudah efektif dengan apa yang sudah diberikan. Tapi jika masih ada, Anda merasa masih ada sesuatu yang mengganjal, Anda bisa datang kembali ke saya, bisa menghubungi saya secara di kantor atau melalui resepsionis saya di depan. Ya, tapi untuk sekarang saya merasa cukup sudah ada ya, sudah ada maksudnya sudah ada solusi dan jalan keluar. Ya. Oke, baik, seperti itu saja mungkin sesi kita kali ini. Semoga sukses buat Anda ke depannya. Semoga Anda juga dari pengalaman-pengalaman bersama orang tua Anda lebih bisa menggali lagi passion Anda, lebih bisa menggali lagi komunikasi yang baik seperti apa dengan mungkin nanti anak Anda kelak atau suami anak kelak, gitu sih. Itu aja sih, Mbak. Saya terima kasih banyak kepada Mbak Ila karena ya 2 sesi ini ya memberikan manfaat yang cukup untuk saya pribadi dan berimbasnya juga kepada kedua orang tua saya dan keluarga saya sih sebenarnya. Ya mungkin itu aja, Mbak. Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Mbak, hati-hati di jalan. Dengan Ila untuk konseling. Oh ya, Ya. Masuk. Selamat siang, Mbak. Ya. Dengan Mbak. Iya. Makan dulu. Iya. Perkenalkan, saya Fatma. Saya di sini sebagai konselor kamu. Di sini udah ada inform konsen yang udah kamu isi ya. Iya, dari sini. Kamu setuju melakukan sesinya selama 2 kali? Iya. Tadi kesini naik apa? Di sini tadi naik angkutan umum, Mbak. Gimana jalanannya? Ya, namanya Jakarta pasti macet sih. Walaupun udah naik ojek, naik bajai juga tetap macet aja sih. Jadi ya gitu deh, Mbak. Kira-kira nih ya, perasaan kamu hari ini tuh kayak gimana sih? Perasaannya hari ini sih ya tadi pagi sih biasa-biasa aja, tapi tadi ada sedikit kendala jadi ya moodnya rada berubah. Terus tadi ditambah macet jadi ya sedikit ada rasa-rasa lelah gitu deh, Mbak. Mbak Ila sekarang kegiatannya apa ya? Oh, boleh tahu. Kalau kegiatan saya sekarang itu, saya kan lagi semester akhir, semester 7. Terus saya juga sekarang lagi sibuk mau buat event sama teman-teman saya. Saya mau buat event kayak food factory gitu. Jadi kayak kita merangkul UKM-UKM kecil yang punya kayak dia punya usaha-usaha kecil yang kayak misalkan cendol gitu yang tradisional, modern, kita kumpulin jadi satu. Itu sih lagi sibuk kayak itu, sama skripsi yang pastinya. Itu acaranya memang berhubungan dengan jurusan yang diambil sekarang? Atau memang di luar? Kalau jurusannya sih sekarang kan saya jurusannya tuh desain interior. Oh, jauh ya dari. Ya, tapi saya suka entrepreneur gitu, Mbak. Jadi kayak ya sembari daripada skripsi kan pusing juga cuman di rumah berkutat dengan jurnal-jurnal. Jadi saya inisiatif sama teman-teman saya, kenapa nggak buat event aja buat di waktu-waktu senggang atau lagi penat-penatnya sama skripsi kan, buat nyari pencerahan gitu sih. Jadi eventnya juga nggak terlalu event yang kayak terlalu nge-push kayak harus ketemu tiap saat, enggak. Buat share, buat ini aja sih, senang-senang. Selain itu apa ada kegiatan lain gitu
selain beli kamu? Selain itu, saya lagi ngelola galeri foto punyanya ayah saya sih. Ayah saya tuh fotografer, jadi dia punya galeri foto dan saya juga suka foto. Jadi sekarang sih lagi ada pameran gitu, jadi saya bantu-bantu lah buat cari-cari orang yang emang suka dengan foto-foto gitu. Tuh. Sekarang kita mulai aja tadi. Kira-kira nih permasalahan apa sih yang sampai membuat Mbak Ila datang ke sini? Oh, permasalahan itu adalah ini sih tentang relationship, hubungan saya sama pasangan saya. Jadi kan kalau umur sekarang kan emang udah waktunya untuk berhubungan lebih serius. Terus ya mungkin udah, kalau dibilang ada pernikahan dini sih juga nggak terlalu dini kan, karena emang udah ya nggak apa-apa gitu untuk nikah. Nah, pacar saya itu udah kayak ngajakin nikah, tapi sayanya belum siap. Karena alasannya satu, saya kan masih banyak yang mau saya urusin. Maksudnya saya masih mau mencoba dunia kerja, saya masih mau meraih mimpi-mimpi saya, terus saya masih membantu orang tua saya, dan saya kan anak tunggal. Jadi saya kayak mau ngebahagiain orang tua saya, terus saya mencari jati diri saya juga gitu kan. Tapi kayak pacar saya tuh kayak terlalu protektif gitu loh. Alasan pun dia ngajak nikah itu karena dia nggak mau ada cowok lain yang deketin walaupun itu sahabat. Nah, saya itu kan termasuk tomboy, jadi sahabat-sahabat saya tuh lebih banyak kan tuh cowok. Nah, jadi dia kayak nggak mau kayak ada, menurut dia dengan menikah intensitas saya untuk bertemu laki-laki bisa dia kontrol dibanding dia jadi pacar saya. Kan kalau masih jadi pacar itu, kalau saya berpendapat adalah ya udah, kalau masih jadi pacar nggak seutuhnya kehidupan saya dia harus ikut campur dalam hidup saya gitu. Jadi saya kurang nyaman dengan perilaku yang bisa dibilang dia terlalu protektif gitu deh. Sebelumnya Mbak Ila kan ngejelasin ya kenapa Mbak Ila belum siap untuk menikah. Tapi apa kamu udah menjelaskan ke pacar kamu ini alasan-alasan itu, dan ya Mbak ngasih pengertian gitu ke dia? Udah, jadi pas pertama kali dia ngomong mau nggak kamu nikah sama aku, itu tuh saya udah ngomong ke dia. Pertama, umur kita tuh masih termasuk muda, masih sekitar 23 tahun, dan saya pun sejujurnya sih udah punya target nikah, target saya 25. Tapi kan karena dia sih udah mapan, dia pun selalu ngomong aku kurang apa, aku udah mapan, aku udah punya pekerjaan, dan dia posisinya cukup tinggi sih di perusahaan itu. Saya udah bilang saya masih mau kuliah, saya mau mengejar mimpi-mimpi saya juga masih mau banyak kerjaan deh yang harus saya kerjakan. Tapi dia kayak saat dia terima apa yang saya mau, tapi kayak dia, karena kalau dia lagi protektifnya lagi kumat, ya pasti dia mulai lagi ayolah nikah. Nah, mungkin saya nggak siapnya juga nikah. Saya juga pernah bilang kalau alasan kamu cuma mau memiliki saya lebih biar kamu bisa lebih kontrol saya nggak mau seperti itu. Karena berarti kan cuman di sebelah pihak doang kan yang kayak terlalu enak juga kan menikah karena hal yang sebenarnya kurang ngebuat nyaman di sebuah pernikahan itu sih, Mbak. Jadi ada gak sih alasan lain kenapa sih dia ngajak nikah kamu? Ya jadi sebenarnya sih dia kayak emang udah yakin saya bisa jadi ibu dari anak-anak dia. Terus dari orang tua juga sih, orang tua kita tuh udah saling kenal gitu. Jadi kayak dia juga ngerasa saya tuh bertanggung jawab kamu dan umur kita tuh kan udah nggak ya balik lagi tadi, emang umurnya udah siap untuk menikah. Dia pun sebenarnya umur dia tuh lebih dia udah 27 sih, 25 sekarang. Tapi ya terus alasan-alasan lain yang dia mau nikah sama saya itu karena emang dia pengen ada yang bikin dia lebih teratur hidupnya gitu, biar ada yang jagain, maksudnya apa ya.
Kalau boleh tahu nih, kamu udah berapa lama pacaran sama? Pacaran sama dia itu udah jalan 3,5 tahun. Lama ya. Terus kapan sih kamu merasa dia tuh udah mulai protektif sama kamu? Atau emang dari awal pacaran dia udah protektif, cuma kamunya kurang aware? Jadi sebenarnya tuh dia dari awal tuh udah ngomong, saya tuh ada sifat protektifnya, tapi pas awal-awal pacaran, pas 1,5 tahun gitu masih belum kelihatan protektifnya. Mungkin kan, dan waktu itu mungkin masih, menurut saya masih wajar ya, karena maksudnya kalau dia nanya kamu di mana sama siapa sama itu ya oke lah, nggak masalah. Dan dia udah pernah sounding juga kan tentang kekurangan dia itu, tapi kok semakin kesini tuh protektifnya tuh parah gitu loh menurut saya, kayak udah mulai mengganggu kenyamanan saya berhubungan dengan dia gitu. Jadi saya mulai kayak merasa dia berlebihan, makanya saya ngerasa kayak saya sebenarnya kalau dibilang mau menikah ya mau, tapi ya itu tadi saya takut malah dia pernah ngomong aku coba berubah deh dari protektifnya, aku kurang berani, tapi kok perubahannya itu cuman kayak korek api gitu, cuman seminggu 2 minggu, selesai dari situ dia lebih parah lagi protektifnya. Terus kan kamu udah tahu nih ya protektif dia, ya seperti itu sifat dia. Dan kenapa sih kamu mau tetap bertahan gitu sama dia? Ya pertama orang tua, karena orang tua kita udah saling kenal, terus kayak udah saling percaya satu sama lain. Kedua karena ya karena saya masih bisa mentolerir yang kemarin-kemarin protektifnya, tapi yang sekarang tuh udah ya tadi saya balik lagi kayak mulai mengganggu kenyamanan berhubungan saya, khususnya tuh saat saya lagi berhubungan, maksudnya saat saya lagi komunikasi sama teman-teman SMA saya, sama teman-teman kuliah saya, itu tuh dia terlalu menjaga jarak saya, jadinya saya ngerasa hubungan silaturahmi saya dengan orang-orang sekitar saya tuh mulai berjarak gitu karena perilaku dia yang terlalu protektif tadi. Dan saya pun juga udah pernah bilang sama dia jangan seperti itu, karena kalau kamu seperti itu saya nanti gimana, saya kan berteman itu bukan karena berteman karena mau apa kan, tapi kan saya pengen punya rekan bisnis, entah nanti kan saya bekerja, apalagi saya suka dengan dunia entrepreneur, jadi saya butuh link. Jadi saya udah bilang ke dia jangan seperti itu, nanti yang rugi saya juga, saya jadi gak punya teman. Terus kenapa saya bertahan ya karena ya tadi pertama dia janji mau berubah, terus kedua saya merasa dia seperti itu pasti ada alasan lain. Nah tapi dia belum terlalu terbuka gitu, jadi makanya di sini jadi saya juga merasa takut untuk berkata iya untuk menikah dengan dia. Tapi sebelumnya saya mau tanya, berarti di dalam hubungan kalian nih berpacaran itu masih ada campur tangan dari orang tua? Iya ada, karena kan jadi dulu tuh orang tua saya sama orang tua dia itu temen gitu, teman rekan kerja gitu kan. Terus ya dikenalin, terus kayak ya udah akhirnya karena sama-sama cocok ya udah coba jalanin, ternyata emang ya bisa pacaran, tapi belum, kalau saya sih belum sampai kepikiran akan dia adalah calon suami saya gitu loh. Saya cuman berpikir adalah ya udah jalanin aja dulu, pacaran aja dulu, kayak maksudnya ya udah kenal satu sama lain, kamu kenal orang tua saya kenal orang tua kamu, saya kenal kamu kenal sama saya gitu. Tapi nggak yang sampai benar-benar saya dan dia tuh tipe orang yang udah visioner gitu, jadi dia udah menyiapkan segala sesuatunya gitu, dan dia emang lebih dewasa dari saya, dan saya nyaman dengan dia karena dia dewasa, jadi dia bisa menstrukturkan apa, kan saya masih banyak keinginan tuh, saya mau ini, nah dengan dia ada di saya, dia jadi pasangan saya tuh lebih bisa ada yang mengangkat, ya udah kamu yang ini aja dulu, kamu kerjain, prioritasin dulu yang ini, jangan sampai kamu prioritasin yang lain gitu. Saya sih kalau sama pacaran saya nyaman-nyaman aja, dan maksudnya ya saya belum siap nikahnya mungkin karena ya
karena ya itu tadi sih, saya masih pengen mencoba ingin masih mengeksplor dunia kerja dunia itu. Jadi sebenarnya permasalahan ini udah diomongin ya berdua. Udah diomongin. Jadi dari omongan itu berdua itu, pasangan kamu sendiri tanggapannya tuh seperti apa dengan penjelasan kamu, alasan-alasan kamu? Iya, jadi pernah saya jelasin saya itu masih mau mengeksplor dunia saya, dunia kerja gitu-gitu. Dia pernah ngomong, kamu kalau nanti nikah sama aku mendingan gak usah kerja, atau aku udah punya jabatan, aku udah mapan, jadi kata dia kamu diam aja di rumah jaga anak-anak kita. Sedangkan kalau saya tuh nggak mau seperti itu, saya nggak mau jadi ibu rumah tangga, saya mau menjadi entrepreneur, saya mau jadi ibu-ibu yang maksudnya adalah pekerja gitu loh. Saya nggak mau cuma diem di rumah jaga anak, ya mungkin anak adalah tanggung jawab ibu, tapi kan saya nggak mau, kan kita nggak pernah tahu nanti kehidupan keluarga saya gimana kan, tiba-tiba dia sakit atau apa kan, jadi nggak ada yang bisa nopang ekonomi gitu kan. Dan dia juga orangnya juga termasuk orang yang cukup berpendidikan juga, terus maksudnya dia juga ya termasuk dari anak yang ini dia dari orang-orang yang beruang itu, dia ya kayak itu deh, berkecukupan gitu Mbak. Jadi ya saya takutnya karena dia keenakan kayak gitu, jadinya saat ada apa-apa kan saya nggak pernah tahu. Tapi nih ya, dari keluarga sendiri apa udah diomongin tentang masalah pernikahan ini? Udah sih Mbak, udah pernah dibilangin, udah pernah ngomong kumpul keluarga. Kalau keluarga saya sama keluarga dia sih lebih ngebebasin aja, gimana mau kalian. Kalau kalian emang udah siap ya lanjutin ke jenjang pernikahan, tapi kalau belum ya saling mengenal lagi aja, lebih dalam lagi. Toh kita juga masih pacaran baru 3,5 tahun, jadi masih mencari juga sih, masih mencari jati diri masing-masing juga. Kalau keluarga sih ya ngebebasin aja sih. Intinya itu sih saya mau mau nikah sama dia, tapi saya emang butuh alasan aja sih yang benar-benar masuk di logika saya, kenapa akhirnya kita benar-benar menikah di umur sekarang. Dan benar-benar ya saya sih memang belum yakin aja dia akan menjadi calon suami saya gitu, walaupun dia udah yakin dan orang tua saya udah percaya sama dia. Oke, jadi sebenarnya nih ya, permasalahan kamu adalah kamu sebenarnya mau menikah, tetapi banyak hal-hal yang menjadi pertimbangan. Salah satunya karena alasan dia ingin menikahi kamu, dan banyak juga hal-hal lain yang masih perlu kamu dapatkan gitu kan untuk sekarang ini. Terus kalau saya jadi kamu mungkin saya juga akan bingung ya dengan situasi yang seperti ini. Cuma coba kamu lebih obrolkan lagi, komunikasikan lagi sama pasangan kamu dengan lebih intens bagaimana mencari jalan keluarnya. Dan mungkin karena keluarga, dalam hal ini keluarga juga ikut campur tangan kan dalam hubungan kamu juga bisa obrolin dulu ke orang tua kamu bagaimana cari solusinya yang kira-kira bisa nih buat jalan tengahnya untuk kebaikan kalian berdua. Jadi kira-kira ada yang mau disampaikan lagi? Mungkin di pertemuan kedua aja kali ya Mbak. Saya boleh. Di sesi kedua nanti mungkin saran dari Mbak akan saya coba dulu. Terus kayak saya emang harus melihat dari sudut pandang dia, kenapa akhirnya dia emang mau menikah di usia yang cukup muda. Dan ya saya harus tahu lebih dalam lagi dia. Untuk itu mungkin kamu bisa komunikasikan lebih intens lagi, asal jangan terbawa dengan emosi sampai akhirnya mengambil keputusan sepihak atau yang bisa memberatkan. Mungkin sesi kali ini kita cukupkan di sini. Untuk sesi berikutnya
kamu bisa menjadwalkan di resepsionis lagi. Jadi ntar dari resepsionis bisa kasih ke saya. Jadi saya bisa kapan kamu ada kamu bisanya, nanti saya coba aturkan jadwalnya. Oh, kalau tempat tuh boleh nggak sih Mbak? Maksudnya kita buat konseling di luar tempat seperti ini. Oh iya, kalau tempat sebenarnya boleh aja, asal tempatnya itu bisa private gitu untuk kita lebih ngobrol. Karena kan nanti kalau terlalu ramai jadi kurang intensif gitu obrolannya. Gitu aja sih Mbak. Mungkin nanti di sesi kedua mungkin saya akan lebih terbuka lagi. Terima kasih ya, semoga berhasil. Terima kasih Mbak. Saya berjanji dengan Mbak Fatma. Dengan siapa? Dengan Ila untuk konseling. Gila. Oh ya. Ya. Iya, silakan masuk. Mbak. Ya. Mbak. Gimana nih Mbak Ila? Perasaannya hari ini? Lega, senang, ya lebih ini sih Mbak, lebih ceria aja sih, lebih cerah. Kelihatan sih dari auranya. Tadi perjalanannya macet lagi atau? Enggak sih, alhamdulillah banget hari ini tuh lancar-lancar banget. Tadi kan saya sempet ke kampus, terus ke Semanggi, terus ke kantor pacar saya, bahkan siang bareng. Jadi ya cukup lancar sih perjalanannya, karena bisa dalam beberapa jam bisa ke beberapa tempat gitu. Jadi gimana dari yang kemarin saya sarankan, apa sudah dijalankan atau ada perubahan? Oh, saya bersyukur banget Mbak, apa yang udah disarankan sama Mbak itu udah saya terapkan. Saya coba lebih terbuka sama pacar saya lebih mendengarkan omongan dia, maksudnya kami lebih saling bertukar pandangan tentang kenapa akhirnya dia mengajak saya menikah dan kenapa saya tidak mau menikah. Maksudnya lebih melihat dari sudut pandang lain. Dia udah mulai berubah sih Mbak, protektifnya udah mulai berkurang, cuman masih terkadang masih kumat kalau emang dia tahu saya lagi sama teman-teman saya, terutama laki-laki. Tapi sejauh ini dia sudah mulai ini sih lebih membuat saya lebih membebaskan saya lah, maksudnya tidak terlalu. Jadi silaturahmi yang saya jalin dengan teman-teman pun masih berjalan lebih baik. Terus untuk masalah pernikahan dia sudah mengerti dan dia malah sekarang itu lebih support saya. Supportnya di sini adalah dia lebih mau tahu bidang apa yang saya tekuni sekarang, bidang apa yang saya akan tekuni nantinya, pekerjaan apa yang akan. Jadi dia sekarang, kalau kemarin dia cuman berpegang sebagai kamu ini aja kerja prioritas, saya mikir, tetap saya berpikir sendiri, tapi sekarang dia lebih ikut campurnya di sini lebih baik sih. Jadi kayak dia ya udah kamu prioritasnya yang ini, lebih ngasih alasan karena ini, lebih juga ngarahin, lebih ngayomin lagi gitu. Berarti sekarang udah mulai ada perubahan ya? Ya, selain dari pasangan juga ada perubahan dari keluarga saya sih. Saya ngomong ke keluarga saya, kan nggak harus keluarga saya tuh punya pandangan terhadap diri saya. Baru tahu kayak menurut mereka adalah kalau misalkan perempuan itu nggak apa-apa, nggak tinggi nggak kerja, yang penting suaminya berpendidikan tinggi, kerja mapan gitu. Tapi saya memberikan pengertian ke orang tua saya kalau misalkan saya tidak sederajat pendidikannya dengan pasangan saya, nanti
saya akan tidak tahu dong perkembangan zaman. Maksudnya di sini adalah jadi maksudnya kalau ngobrol pun jadi lebih sama gitu loh, jadi nggak yang kayak cuma dia yang tahu gitu. Jadi saya bisa lebih dihargai juga pendapatnya kan, kalau misalkan pendidikan saya dan dia juga setara. Terus masalah saya ingin bekerja pun orang tua saya sudah memberikan lampu hijau lah. Terus kayak ya udah, walaupun kamu menikah nanti kamu tetap boleh bekerja. Dia pun juga seperti itu, dan orang tua saya juga sependapat dengan saya. Akhirnya mereka berpendapat ya sekarang tuh udah ada emansipasi wanita, dan kita nggak pernah tahu kan, balik lagi kayak saya nggak pernah tahu nanti keluarga saya gimana ke depannya. Mereka nggak pernah tahu saya menikah 5 tahun kemudian suami saya tiba-tiba dia harus perusahaannya kolaps atau apa, kan saya nggak pernah tahu. Jadi kayak mereka juga ngerti lah maksudnya kenapa saya akhirnya memutuskan untuk menjadi ibu yang bekerja, bukan ibu rumah tangga aja kan. Terus kalau dari keluarga dia pun sudah ada perubahan. Keluarganya itu dia membantu keluarga saya kan komunikasi terutama ibu-ibunya kan komunikasi terus keluarga pun udah memberikan pengertian juga ke dia, karena kan nggak mungkin dari saya aja yang bisa mempengaruhi dia, otomatis dari keluarga dia pun udah harus ada dukungan juga kan Mbak. Jadi kayak dia juga udah mulai dia juga mendengarkan, apalagi dia deket banget sama ibunya, otomatis apa yang ibunya omongin pasti didengarkan sama dia gitu. Jadi ya sekarang sih kehidupan hubungan saya sih udah lebih baik deh Mbak, maksudnya malah jauh lebih baik. Malah saya menemukan hal-hal baru lagi tentang dia, tentang sudut pandang dia gitu, dengan kehidupan dia dan keluarganya. Berarti udah cukup banyak ya perubahan yang udah kamu lakukan, dan saya cukup senang loh kamu bisa akhirnya bisa menuju mendapatkan jalan tengahnya dari permasalahan kamu itu. Coba kamu selalu berpositif thinking aja. Semua usaha yang kamu lakukan ini nggak akan ada yang sia-sia pastinya kan. Terus semoga aja ini semua jadi awal yang baik gitu untuk mendapatkan jalan terbaik untuk kalian berdua ke depannya nanti. Iya sih Mbak, saya juga yang jelas sih yang pasti sih saya mau benar-benar dulu mencapai cita-cita saya. Toh saya masih muda, target nikah pun masih 3 tahun lagi kan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, dan dia juga belum. Maksudnya kalau laki-laki kan setua apapun mereka masih bisa maksudnya mereka masih produktif gitu kan. Sedangkan wanita kan kalau sudah, menurut saya pandangan saya adalah kalau kamu sudah diam di rumah jadi istri dan kamu tidak bekerja, ya sudah berhenti di situ saja, tidak bisa berkembang lagi, dan itu akan membuat ini sih stres juga buat si perempuannya. Jadi kayak saya sekarang kayak emang memutuskan kita tunda pernikahannya. Saya sudah siap, tapi saya sudah bilang ke dia saya siap, saya mau menikah dengan kamu, tapi ya itu dengan syarat ini. Gak syarat juga sih, maksudnya biar dia tahu lah kenapa. Mungkin sekarang saya hanya bisa menyarankan kalau sebenarnya yang penting itu adalah komunikasi yang harus dijalin tuh harus lebih intens dan sama-sama saling memahami lah satu sama lain kan. Terus ya mungkin saya juga merasa dari yang cerita kamu sudah ceritakan, kamu tuh sebenarnya bisa kok pada akhirnya mendapatkan jalan yang terbaik gitu untuk hubungan kalian berdua. Saya juga sebenarnya kan konseling seperti ini kan biar saya mendapat orang yang netral gitu loh, memandang masalah saya. Karena kalau saya cuman cuma curhat atau cerita sama orang yang emang tahu saya dan tahu keluarga saya seperti apa, menurut saya itu belum terlalu sesuai dengan apa yang saya inginkan jawabannya gitu loh. Dengan bantuan Mbak Fatma, jadi kan saya tahu gitu harus berlaku seperti apa, harus kenapa akhirnya saya sebenarnya apa sih yang meragukan saya untuk menikah dengan dia, seperti itu sih Mbak. Hasil dari proses konseling kita yang berlangsung cukup singkat ini bisa membantu dalam menyelesaikan
dan mencari jalan keluar yang terbaik untuk kalian berdua ya. Saya sih ya, saya berharap pastilah dengan cara saya konseling seperti ini saya akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi pastinya. Mungkin nanti kalau misalnya ada masalah-masalah lagi, kamu bisa menghubungi saya secara personal ataupun mungkin bisa melalui kantor juga, nggak apa-apa. Kalau saya boleh tahu, kalau abis konseling kayak gini tuh ada follow up-nya nggak sih Mbak dari Mbaknya? Kalau maksudnya kayak misalkan per 3 bulan Mbak menghubungi saya untuk melihat perkembangan saya gitu, atau saya yang inisiatif untuk memberikan laporan? Wajibkah ada laporan seperti itu? Sebenarnya nggak wajib sih, cuma biasanya sih ada, cuma tergantung dari kliennya sendiri atau mbaknya sendiri sebenarnya itu mau di follow up lagi atau bersedia atau tidak untuk di follow up lebih lanjut lagi. Jadi kalau misalkan pun saya melakukan konseling bersama pasangan saya juga nggak masalah kan Mbak? Boleh juga, cuma mungkin nanti konselornya akan berbeda, mungkin bukan saya, mungkin yang lebih berkompeten di dalam ranah pasangan gitu. Oh gitu ya sih Mbak, itu aja mungkin. Oke, kalau begitu kita akhiri proses konseling ini. Jika ada masalah lain bisa menghubungi saya lagi. Makasih ya Terima Mbak, kasih atas ya, bantuannya. Semoga kerjasama suatu juga. saat kita akan Semoga bersama. sukses. Terima kasih Mbak. Makasih Mari. Iya. Ngapain lah? Sama gini. Behind the scene. Permisi. Oh iya, sekarang masuk. Perkenalkan saya Dila. Saya Nanda. Tadi kesini naik apa itu? Nah, kan dia. Hai, ini 3 kali sesi. 3 kali sesi. Saya lagi ngerjain ya. Iphone konsen, Pak. Orang itu untuk perujukan skripsi. Ya ilah. Abis itu ntar cuma 22 menit. Cari juga sih, masih mencari jati diri masing-masing juga. Kalau keluarga sih yang ngebebasin aja sih. Gue skip. Udah. Baru 8 menit.